Pepatah mengatakan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ini menunjukkan betapa misterinya sesuatu yang ada di hati seseorang. Ternyata pepatah ini ada hubungannya juga dengan yang tertulis di Alkitab dalam Amsal 14 ayat yang ke-10. Dikatakan hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan suka maupun duka tersimpan dalam kalbu, orang lain tidak dapat turut merasakannya. Atau terjemahan lain berkata, hanya orang yang bersangkutan yang dapat merasakan kepedihan hati atau sukacitanya sendiri. Orang lain tidak akan dapat benar-benar merasakannya. Bagaimanapun saudara berusaha menjelaskan kepada orang lain tentang kepedihan hati saudara, orang lain tidak akan pernah ikut merasakannya. Dia mungkin mengerti, tapi tidak akan pernah merasakan seperti apa yang saudara rasakan. Ini mengandung pesan kepada kita. Pertama, jangan mudah kecewa ketika orang lain tidak memahami sakit hati ataupun keadaan hati kita. Karena memang demikian manusia. Sungguh dia tidak bisa menyelami ke dalam, apalagi merasakan apa yang sungguh-sungguh kita rasakan. Sering sekali pertemanan menjadi rusak. Hubungan suami istri menjadi tidak baik. Hubungan orang tua dan anak, menantu dengan mertua menjadi tidak baik karena hanya kita merasa kok dia nggak mengerti ya keadaan hatiku, kok dia nggak paham ya perasaan saya, kok mereka tidak menunjukkan ya rasa bersimpati dan turut menanggung apa yang aku rasakan. Dan itu sering sekali membuat kita akhirnya memiliki hubungan yang rusak. Saudaraku, Alkitab ini mengajarkan kepada kita bahwa orang lain tidak bisa merasakan kepedihan maupun sukacita yang kita rasakan. Dengan maksud supaya kita tidak kecewa ketika orang lain memang betul-betul tidak memahami baik suka maupun duka cita kita. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita pahami di sini adalah jangan menghabiskan waktu berusaha membuat orang lain mengerti atas duka citamu ataupun sukacitamu, tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengenal hati kita sampai kepada yang paling dalam. Saat engkau berduka cita, engkau datang kepadanya dan dia memberi pertolongan. Saat engkau bersuka cita, engkau menari-nari di hadapannya dan memuji dia, maka dia mencurahkan perkenanannya kepada Tuhan. Kepadanya saja engkau menceritakan semuanya, maka dia akan sangat mengerti. Ketika malam hari tiba, saat engkau sendirian, tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang memahami yang engkau rasakan. Tidak berarti tidak ada siapapun yang memahamimu. Ada seorang sahabat yang setia, yang mengenalmu, yang memahamimu. Namanya Yesus Kristus. Kepadanya engkau curhat. Kepadanya engkau berbagi. Kepadanya lah kita sharing. Maka engkau akan mendapatkan penghiburan. Bahkan mendapatkan jalan keluar dari Yesus Kristus Tuhan. Ingat, manusia tidak bisa memahami apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus, dia sungguh memahami apa yang kita alami. Datang kepadanya, ceritakan kepadanya. Kalau manusia tidak memahaminya, jangan engkau kecewa. Karena Alkitab sudah memperingatkannya. Memang manusia tidak mampu menyelami semuanya. Mungkin kau sudah berusaha membuat orang mengerti, maunya bersimpatilah sedikit, tapi dia tidak menyadarinya dan tidak akan pernah turut merasakan. Tetapi Yesus Kristus, bukankah Alkitab berkata, dia turut merasakan keluhan-keluhan kita.
Yesus Kristus turut merasakan beban-beban kita kepadanya, dan hanya kepadanya engkau menceritakan semuanya, dan engkau tidak akan dikecewakan olehnya. Mulai hari ini, saudaraku, jangan mudah kecewa ketika orang tidak menunjukkan bahwa dia ikut merasakan, ikut mengerti tentang apa yang kau alami. Datang kepada Tuhan. Dia turut menanggung segala kepedihanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara.